Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal kimia mengenai tata cara penamaan ion kompleks. Ya, ini saya memberikan dua contoh soal. Kenapa saya memberikan dua contoh soal? Karena ini lumayan gampang sih jadi penamaannya. Kalau kalian sudah mengerti tata nama ligan seperti itu atau tata nama dari atom-atom golongan B gitu ya, unsur-unsur golongan B kan gampang menamakannya gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya ya. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Ini soal pertama. Ion kompleks berikut yang namanya tidak tepat adalah, ya, ditanya yang namanya tidak tepat. Berarti kita harus cek satu persatu. Dari A sampai E yang mana yang namanya tidak benar gitu ya. Yang A, NiCN 4 kali 2 min. Ya, NiCN 4 kali 2 min. Cn ini kan dia kan cyano, ya namanya kan cyano, ya kan. Jadi karena dia ada 4, ya, dia ada 4 berarti tetra. Jadi tetra cyano, ini karena nikel dia, jadi tetra cyano nikelat, gitu ya. Itu biasanya kalau dia ion kompleks itu biasanya dia bagian unsur golongan B-nya atau unsur golongan transisinya dia pakai at gitu ya, di belakangnya gitu ya. Jadi ion tetracyanonikelat. Nah, ini kan ada dua nih. Nah, maksudnya ini apa dua ini yang di dalam kurung pakai Romawi. Jadi yang dua itu maksudnya bilangan koordinasi, bukan bilangan koordinasi sebenarnya. Itu adalah biloxnya dari Ni gitu ya. Bagaimana cara kita ngecek biloxnya? Sekarang kita lihat NiCN 4 kali 2 min, ya kan? Kan harus tahu juga, misalnya kalau dia ligannya itu dia ligannya netral atau bermuatan gitu. Kalau Cn dia kan Cn min, ya kan? Berarti kalau dia min 1, karena dia ada sebanyak 4, berarti min 4. Ya. Karena dia totalnya itu adalah min 2, jadi Ni-nya harus plus 2. Ya kan? Jadi benar dia. Dalam kurung 2. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jadi dalam kurung 2 itu bukan berarti 2 minnya, tapi Ni-nya yang 2 plus gitu ya. Jadi bukan lihat dari muatan kompleksnya, tapi muatan dari logam transisinya ya. Sekarang yang B, berarti benar yang A ya. Sekarang yang B, Ag NH3 2 kali. Jadi kan NH3 itu kan aminang kan. Jadi diamin karena dia ada 2, berarti diamin karena dia Ag kan dia berak ya. Namanya argentat gitu ya. Berarti benar dia ion diamin argentat. 1. Nah, kenapa 1? Lihat nih, NH3 ini dia muatannya 0. Dia tidak bermuatan, dia netral. Karena dia 0, dia kan Ag NH3 2 kali plus. Pasti yang plusnya itu miliknya Ag. Dia muatannya Ag kan. Berarti benar untuk penamaan yang nomor B. Sekarang yang C, CO H2O 6 kali 3 plus. Ya. Kalau saya tuliskan CO H2O 6 kali 3 plus. Ya. Dia H2O itu ligan aquo ya. Ligan aqua ya. Nah, kalau dia ada 6, sebanyak 6 berarti heksa. Berarti heksa aquo, karena dia CO-nya itu dia kobalt, berarti heksa aquo kobalt 3. 3 itu berarti muatan kobaltnya benar, dia muatannya 3. Kita cek ya. H2O itu dia muatannya netral. Karena di sini 3 plus berarti otomatis CO-nya plus 3 ya. Jadi 3 ini kan 0 plus tambah 0 sama dengan plus 3 ya kan. Jadi CO-nya itu muatannya plus 3. Jadi benar untuk penamaan nomor C. Yang D, PT Cl 6 kali 2 min. Ya, PT Cl 6 kali 2 min. Karena dia kebetulan dia cuma atomnya 1 ya, berarti nggak pakai kurung gitu ya. Jadi kan kalau kalian lihat nih, dia ligannya semua ligan lebih dari 1 atom. Sedangkan Cl ini dia sebagai ligan 1 atom saja gitu ya. Jadi nggak perlu pakai kurung lagi. Jadi PT Cl 6 kali PT Cl6 2 min gitu kan. Ya, Cl itu dia ligannya dia bermuatan min. Ya sama seperti atom-atom biasanya, kalau dia halogen dia pasti min. Jadi F min, Cl min, Br min gitu ya. Karena dia min 1 satunya, karena dia sebanyak 6 kan. Berarti kan min 6. Ini totalnya min 2. Jadi PT-nya harus plus 4. Gitu ya. Berarti sekarang kita cek penamaannya. Karena Cl itu namanya kloro kan. Dia sebanyak 6, jadi heksakloro ya, karena dia platina, jadi heksakloroplatinat, dia
Patinalnya itu dia plus 4, jadi benar dia di sini 4 dalam Romawi. Berarti benar yang D ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang E. E itu adalah CONH3 4 kali Cl2+. Ya. Ini dia memiliki dua ligan yang beda ya. Ada yang NH3, ada Cl. Ya. Nah, dia berarti kita penamaannya biasa aja ya. Jadi Cl-nya itu karena dia ada 2, jadi dikloro. Ya. NH3-nya ada sebanyak 4, berarti tetraamin. Ya, benar ya. Kobalt, ya, kobalt, ini ada CO ya, bisa dia dimain kobalt. Sekarang cek muatannya, dia di sini 3+. Jadi kalau kita tuliskan di sini CONH3 4 kali Cl2+, ya, jadi Cl-nya kan -1, jadi kan -2. NH3-nya kan muatannya 0, jadi plus 0, ini sama dengan +1, jadinya harus +3. Nah, ini kan +3 nih, berarti benar dong yang E gitu ya. Tapi kalian lihat sekarang ini karena dia ada dua jenis liga yang beda, kan tata namanya sama seperti tata nama senyawa organik ya. Jadi kalau dia etil, itu lebih duluan daripada metil, karena E lebih duluan daripada M gitu ya. Lihat dari alfabetnya. Ini sama juga, dia kan K sama A, kloro sama amin kan, harusnya aminnya duluan. Jadi tetraamin dikloro kobalt seharusnya. Jadi namanya tetraamin duluan, terus baru dikloro. Jadi tetraamin dikloro kobalt, berarti yang benar. Ini yang tidak tepat. Jadi jawabannya adalah E. Ya, sekarang yang nomor 2, nama yang tepat untuk senyawa kompleks dengan rumus CrNH3 4 kali Cl2Cl. Nah, ini karena dia bukan lagi ion ya, ini udah senyawanya, berarti kalian ingat bahwa ada yang muatan positif, ada yang muatan negatif. Ya, di sini dia kan dalam kurungnya itu yang Cr sampai Cl2 ya. Berarti ini yang sebagai kationnya. Jadi kalau kita pisahkan, jadi Cr NH3 4 kali Cl2 positif. Ya kenapa positif? Karena kan Cl sama Cl. Cl itu kan Cl min. Jadi Cl min. Kayak gini kok kayak kita pisahkan. Ya. Oke. Jadi kalau dia karena dia kation, pasti dia yang sebutkan pertama. Gitu ya. Dia pasti yang sebutkan pertama baru klorida gitu. Belakangnya klorida. Oke, sekarang kita penamaannya ini berarti karena dia NH3 ini NH3 4 kali itu tetraamin ya. Tetraamin Cl2 itu saya tuliskan sini di kloro. Cr itu kromat ya. Dia karena dia logamnya itu logam krom, dia tata namanya ya kromat jadinya ya. Sekarang cek muatannya. Ini kan NH3 4 kali Cl2+. Berarti sekarang kita cari Cr-nya berapa muatannya ya. Cl itu kan -1. Kalau saya tuliskan sini langsung aja Cr NH3 4 kali Cl2 positif. Jadi Cl-nya itu karena -1 di -2, NH3-nya karena dia 0 dikali 4 kan sama aja 0 gitu ya. Sama dengan +1. Jadinya Cr-nya harus +3. Gitu ya. Jadi namanya adalah tetraamin dikloro kromat 3 klorida. Ya karena dia Cr-nya muatannya +3. Gitu ya. Karena kenapa dia tetraamin duluan? Karena A lebih duluan daripada K, gitu ya. Di D jawabannya. Oke? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya tata nama senyawa kompleks ini. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada PR atau ada tugas yang kalian tidak mengerti, ya kalian bisa kirim ke email yang tertera di description. Ya, terima kasih.